siang. Kali ini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka M. Imron dari Teknik Informatika kelas C, angkatan 2021. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai program atau mengenai kode-kode yang ada pada program PIDS. Program DIPS. Program DIPS ini tuh kayak seperti gerakan beban yang dilakukan menggunakan alat beban gitu ya. Nah, ini merupakan kodenya, beberapa kode-kode yang akan saya paparkan. Pada kelas pertama mungkin pada kelas data usage Python. Oh, di sini juga merupakan program menggunakan Python ya. Dan kelas yang pertama yang akan saya jelaskan itu pada kelas file data usage Python. Nah, di sini ada ini merupakan sebuah modul ya, modul untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Nah, di sini ada yang namanya pet. Nah, ini tuh merupakan modul PetLab yang mana modul ini tuh untuk memanipulasi seperti file dan directory. Nah, ini untuk pet. Kemudian ada di sini yang namanya PyTorch Lighting. Ada PyTorch Lighting. PyTorch Lighting ini tuh sebuah modul untuk pelatihan dan evaluasi model PyTorch dengan mudah. Nah, dan juga di sini ada NN juga ya ini. Nah, NN itu merupakan sebuah modul untuk definisi alur atau ya alur pada jaringan syaraf gitu ya. Kemudian lanjut ke DevMind. DevMind ini di sini sebagai fungsi utama yang mana DevMind ini itu akan menjalankan pelatihan dan pengujian pada model dan juga akan menerima kemudian akan digunakan untuk menindaklanjuti proses pelatihan. Nah, lanjut. Di sini tuh ada kode fig model dan supply. Di sini itu merupakan sebuah kode. Jadi si kode ini tuh merupakan model ya, berdasarkan nama model yang diberikan dalam argumen. Jadi argumen args model name. Jadi kita tuh disuruh untuk memilih model yang sesuai. Sesuainya itu seperti apa? Sesuai itu sesuai dengan apa? Dengan lead dengan light nay WA atau light nay IA. Nah, kemudian si kode ini juga diinisialisasi model dengan konfigurasi yang sesuai. Nah, lanjut. Di sini ada di sini tuh merupakan sebuah model POS yang melakukan pemeriksaan untuk pemulihan. Nah, checkpoint ini tuh kita tuh memeriksa gitu apakah si model POS pemeriksaan jalur yang diberikan ini tuh ada atau tidak. Nah, jika ada, maka si model ini tuh akan dimuat dari checkpoint tersebut gitu. Nah, jika tidak ada, maka model yang baru akan diinisialisasi. Nah, jika ada, tidak akan penginisialisasian model baru. Tetapi jika tidak ada, maka akan digunakan untuk menginisialisasi model baru. Kemudian lanjut ke trainer. Nah, di sini ada trainer V1 trainer. Ya, di sini itu merupakan sebuah inisialisasi objek trainer dari Python Torch. Jadi si trainer ini tuh berdasarkan argumentasi yang telah ada atau telah dikumpulkan sebelumnya. Jadi itu penjelasan dari trainer. Kemudian ada selanjutnya. Nah, ini ada if arg find er. Jadi kode ini itu untuk mengetahui kecepatan pembelajaran penentuan. Jadi jika argumen if arg find er ini diatur sebagai true, maka kita bisa menjalankan pencarian learning rate-nya gitu menggunakan menggunakan if find dari Python Torch Lightning. Kemudian jika berhasil si pencarian itu, maka akan disimpan dalam penyimpanan gambar. Kemudian lanjut ke di sini ada VI Logger.
Jadi VI Logger konstruk VI Logger ARC ini tuh merupakan sebuah inisialisasi logger untuk kira-kira tuh untuk mencatat buah hasil dari si pelatihan ini gitu, seperti seperti nah ini seperti Tensor Board Logger atau Weights dan Biases When. Nah, itu merupakan VI Logger. Kemudian selanjutnya itu ada early stop callback. Ini tuh merupakan pelatihan panggilan balik. Pelatihan panggilan balik itu ya seperti, jadi kita tuh menentukan beberapa callback untuk pelatihan. Kemudian seperti apa namanya ini tuh early stopping, kemudian ada model checkpoint dan learning rate monitor. Jadi si apa namanya si kode ini tuh untuk menentukan beberapa callback dalam pelatihan. Selanjutnya kita lanjut ke ini. Ini merupakan kode pemulihan dari dari apa sih ini tuh, dari one B logger, di mana jika kita menggunakan logger 1B dan pad kira-kira seperti itu, maka si checkpoint ini itu tidak akan ada. Kemudian kita bisa mengunduh checkpoint model yaitu dari server 1B menggunakan checkpoint berarti, yaitu kode untuk if using 1B. Selanjutnya ada di sini tuh ada trainer fit model-model atau data modul. Ini tuh merupakan model pelatihan juga ya. Jadi dimana ini merupakan sebuah pelatihan model dengan pemanggilan. Ya, pemanggilan apa ya? Pemanggilan fit dan juga trailer. Nah, kemudian ada trailer test. Si trailer test ini tuh sama seperti, kalau yang ini tuh merupakan model pengujian ya. Yang sebelumnya merupakan model pelatihan, kalau trailer test ini merupakan model pengujian. Untuk apa? Untuk melakukan pengujian model dengan pemanggilan metode. Metodenya metode apa? Yaitu metode test dan pada objek trainer. Kemudian selanjutnya ada apa lagi ya? Itu mungkin untuk penjelasan kode dari file data usage Python. Kita lanjut ke pembahasan kode dari class atau dari file features generation pada folder node. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu dari, ya ini tuh menentukan, nah ini kode untuk menentukan lokasi file. Jadi ini tuh merupakan sebuah ya cara awal gitu ya, langkah awal untuk menentukan si lokasi file ini tuh pada PDB input. Si lokasi file ini tuh lokasi yang PDB input. Kemudian juga direktorinya itu untuk menyimpan kompleks, dan direktori untuk menyimpan apalagi satu lagi ya, menyimpan pasangan. Nah, di sini ada PDB file, output PKL, kompleks D, DILL, files D, dan PKL file names. Itu merupakan sebuah lokasi file. Jadi kita tuh menentukan lokasi file di sini nih. Kemudian selanjutnya di sini tuh ada apa lagi ya? Nah, ini nih. Nah, ada parse. Jadi ini tuh untuk melakukan parsing pada PDB dengan atom ya. Jadi ini tuh untuk melakukan parsing PDB gitu. Jadi kita gunakan modul ini, yaitu menggunakan modul atom tree parse. Jadi untuk melakukan parsing PDB-nya dan menyimpan hasilnya tuh dalam format, karena ini PKL ya, berarti PKL itu maksudnya tuh pixel. Ya, ini tuh kode merupakan kode yang digunakan untuk melakukan parsing PDB. Kemudian selanjutnya yaitu pada mana ya? Oh, ini dulu. Nah, ini merupakan kode untuk membaca si kompleks tadi, dan kemudian kode itu menghasilkan sebuah pasangan. Jadi si kode ini tuh
diinisialisasi untuk menghasilkan kompleks dari file pixel tadi, kemudian membangun yang namanya fungsi untuk untuk mendapatkan tetangga dan pasangan gitu ya. Jadi si kode itu untuk membangun fungsi dan juga mendapatkan pasangan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai, dan juga menghasilkan sebuah pasangan itu tuh berdasarkan kompleks dan fungsi yang sudah dibangun sebelumnya. Nah, itu untuk membaca kompleks dan menghasilkan pasangan. Kita lanjut. Nah, ini merupakan bagian commute sequence based feature using external tools. Nah, di sini tuh ada kode konfigurasi eksekusi konfigurasi eksekusi menentukan si variabel-variabel untuk mengkonfigurasi eksekusi PSIA, PSIEI, kira-kira seperti itu, dan suite konfigurasi eksekusi. Kemudian selanjutnya ada, nah ini nih, ada kode untuk menulis file list, file list catatan, dan juga menggunakan si PSIEA ini tuh, dan juga suite. Jadi si kode itu untuk membuat file list untuk digunakan oleh PSIEA ini. Kemudian ketika menggunakan PSIEA ini tuh tujuannya untuk menghasilkan fitur berbasis sequence. Kemudian di samping itu juga ketika menggunakan si kode-kode ini tuh, si suite ini tuh dia akan memetakan profil HMM ke sequence protein. Begitu. Kemudian selanjutnya pada bagian 3 ya, ini merupakan bagian compute structure based feature. Di bagian ini, nah di sini ada kode untuk menentukan si lokasi file dan si directory output. Nah, kode-kode ini itu untuk ketika kita menentukan lokasi file PDB mentah, kemudian file pasangan, dan juga directory fitur eksternal dan file output di kode-kode ini. Kemudian selanjutnya ada if solve keeper. Jadi ini tuh kode untuk melakukan untuk melakukan proses. Jadi untuk melakukan post proses. Nah, jika perlu pada kode ini tuh ketika kita melakukan proses post processing untuk menyimpan hasil yang telah di prune, kita bisa gunakan kode-kode ini nih. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin ini untuk penjelasan dari kelas features generation Python ya. Kita lanjut ke kelas, ini merupakan kelas setup, saya perbesar dulu. Nah, kita mulai dari tool Python test. Di sini ada kode no recursors. Jadi no recursors ini tuh kayak di sini kan ada beberapa pilihan ya. Nah, jadi ini tuh opsi yang digunakan supaya kita tuh bisa menentukan gitu si directory mana yang tidak ingin kita cari tahu atau yang tidak ingin kita jelajahi oleh Python test selama proses pengujian. Nah, di sini tuh kan ada contoh ya, 3, ada git, this, dan build. Nah, ini tuh si 3 ini tuh dikecualikan dari pengujian. Kenapa? Jadi tujuannya itu agar supaya tidak mengganggu pada proses tersebut gitu. Nah, ini dari no recursors. Kemudian lanjut ke di sini ada adopts. Apa itu adopts? Adopts itu kayak pilihan atau opsi yang yang si adopts ini tuh opsi untuk menambahkan opsi tambahan ke Python test. Nah, di sini akan ada stretch ya. Ada stretch. Nah, di stretch ini tuh kita mengaktifkan mode ketat. Mode ketat itu maksudnya kayak seperti mode ketat untuk memberikan peringatan gitu tentang praktik-praktik yang mungkin menyebabkan kesalahan atau ya bahasanya itu ya, bug lah kira-kira. Kemudian ada doc test module. Jadi si doc test module ini tuh fungsinya untuk mengaktifkan pengujian doc test untuk modul-modul di dalam sebuah proyek gitu, semua modul dalam semua proyek.
Kemudian ada apa ini tuh duration. Nah, untuk duration ini tuh tujuannya untuk menyambungkan laporan durasi dari output pengujian. Nah, kita lanjut ke bagian coverage report. Nah, di sini tuh ada include lines. Si include lines ini tuh include lines length. Oh, kita ke sini langsung ya. Oh enggak, ini dulu lah. Include lines length. Jadi, si pilihan ini tuh digunakan, si exclude lines ini tuh digunakan untuk menentukan pola pola yang akan dikecualikan dari laporan si seluruh data gitu. Nah, jadi si garis yang berisi pragma no copper ini ya atau pas ini tidak akan hitung dalam cakupan gitu. Jadi mungkin ini dua pengecualian yang tidak dimasukkan atau tidak dihitung dalam cakupan. Nah, kita lanjut ke bagian plek. Nah, di sini ada max line length. Di sini max line length-nya 120. Jadi ini tuh untuk menentukan panjang maksimum dari suatu baris kode. Nah, di sini di kode program ini menggunakan 120. Jadi si baris maksimumnya yaitu berarti 120. Kemudian ada exclude. Exclude ini untuk menentukan volatile yang tidak ingin kita periksa. Nah, ini tuh dilakukan supaya mengabaikan si directory kayak ini nih, tox, x, build dan juga temps dari pemeriksaan. Nah, ada select. Di sini ada select. Select ini tuh untuk menentukan si jenis pesan tuh ditampilkan oleh flex 8 ya, ini flex 8 gitu. Nah, di sini si apa namanya? Si E ini tuh kan error ya. Kemudian W warning, kemudian F2 false. Oh, bukan false. Flag. Nah, ini flag gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada doctors. Doctors ini tuh kan di sini true ya. Jadi si doctors ini tuh pilihan untuk mengaktifkan pemeriksaan doctors. Jadi contohnya ya, seperti kita tuh ini ada doctors di dalam dokumen string modul. Nah, si doctors ini tuh berfungsi di apa ya? Si doctors ini tuh kayaknya berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, kalau si doctors ini tidak berfungsi sesuai yang diharapkan ya berarti di sini bukan true, mungkin false. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut ke verbose. Di sini verbose itu sama dengan 2. Jadi si verbose ini tuh untuk menentukan tingkat verbosity atau keaktifan atau ke apa ya? Verbosity itu ya. Untuk verbosity lah. Untuk laporan pada Plex 8 ini. Begitu. Kemudian di sini ada format file line. Nah, format ini tuh untuk menentukan format laporan. Jadi si format laporan ini tuh menggunakan format filein. Nah, kira seperti itu. Dan yang terakhir ada ignore. Ignore ini tuh kode untuk menentukan jenis pesan yang harus dibiarkan atau diabaikan lah oleh Plex 8 ini. Nah, di sini tuh ada beberapa pesan yang mungkin diabaikan. Itu kan ada E731, W504, F401 dan F841 serta W605. Gitu. Kita lanjut ke bagian setup configuration or tox.in ini. Kemudian di sini tuh ada yang namanya ignore, ya kan? Ini merupakan checks manifest dan di sini ada ignore. Ignore ini tuh pilihan untuk menentukan file. Nah, di sini kan ada 3 ya, YML, GitHub dan GitHub slash. Nah, ini tuh digunakan untuk memastikan bahwa file-file yang diperlukan untuk didistribusikan itu ada itu atau tersedia. Nah, itu untuk ignore. Kemudian ini bagian metadata. Di sini ada long description. Nah, long description itu kode untuk menentukan kode untuk menentukan file juga yang berisi ya berarti deskripsi dari sebuah proyek. Nah, di sini tuh kan ada pada contoh di kode ini tuh kan ada file readme ya. Nah, ini merupakan sebagai sumber deskripsi yang panjang. Nah, file readme edge. Dan kemudian yang terakhir ada long description content type. Nah, ini tuh kode untuk ya mungkin sama menentukan jenis konten. Nah, kalau ini jenis konten yang sebelumnya file. Nah, itu perbedaannya. Nah, itu mungkin penjelasan dari setup configuration. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke kelas setup ya. Ini merupakan kelas terakhir dari penjelasan mengenai program DIPS, bioinformatika machine learning. Nah, di sini tuh kita bahas lebih dahulu. Oh, ini di sini ada apa namanya? Ada line ya, yaitu user bin and python 3. Ya, ini tuh merupakan sebuah line yang menunjukkan bahwa file ini itu adalah script Python.
Nah, kira-kira seperti itu. Dan juga di interpretasikan ke Python 3. Nah, ini ada Python 3. Ya. Nah, mari lanjut ke di sini ada from setup tools, import setup find package. Nah, ini tuh apa? Jadi ini tuh sebuah baris yang menginfo fungsi setup dan juga fungsi uh, dan juga fungsi find package dari modul setup tools. Nah, dari modul setup tools ini. Nah, pasti fungsi setup itu jadi kayak kita tuh menggunakannya tuh untuk mengkonfigurasi dan mengelola proses instalasi. Dan juga ya, itu tujuannya untuk melakukan konfigurasi dan juga mengelola pesan instalasi, proses instalasi. Kita lanjut ke nah ini bagian setup ya. Kita lanjut bahas ke bagian setup. Di sini ada name, ada dips plus. Nah, dips plus ini tuh nama proyek. Nah, nama proyeknya yaitu dips plus, kemudian versinya versi berapa? Versi di sini tuh ada versi 1.2.0. Kemudian deskripsi penjelasan di sini tertera deskripsi penjelasan dari sebuah proyek ini ya. Kemudian order ini tuh nama penulis. Di sini ada Alex Morehead, kemudian ada author email dan ini merupakan email dari penulis, dan URL ini URL GitHub beliau atau alamat penulisnya. Kemudian ada install requires. Jadi install requires ini tuh daftar apa ya? Daftar referensi mungkin. Ya, mungkin daftar referensi yang digunakan oleh proyek ini. Jadi ini merupakan versi-versi secara spesifik ya dari setiap dependensi, masih dari setiap dependensi yang ada di proyek ini. Nah, inilah misal ada setup tool ya. Di sini ada setup tool. Setup tool ini menunjukkan versi dari setup tool yang ditentukan gitu ya. Dan ini ada deal, ada TKDM, ada Sping, ada Easy, Parallel, Python 3 dan Click. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai kode program bioinformatika machine learning DIPS plus. Saya pribadi Rizka Muhammad Imron. Saya ulangi, saya Rizka Imron dengan NIM 121 7050126 dari Teknik Informatika kelas C. Ini merupakan penjelasan yang mungkin tidak banyak, tetapi mudah-mudahan ini menjadikan syarat lulus saya pada mata kuliah machine learning, karena ini merupakan tugas akhir, ujian akhir semester pada mata kuliah machine learning. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas ketidaklengkapan dalam penyampaian kode program, dan mungkin ada beberapa kata yang dirasa kurang tepat dan kurang lengkap. Saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.